Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Rumusnya dan nggak semua tenses, tapi beberapa yang sering kita gunakan. Kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang warna merah adalah subjek, yang warna biru adalah objek. Jadi ketika di sini kalimat aktif subjek, nanti di kalimat pasif jadi objek. Yang tadinya objek di kalimat aktif jadi subjek di kalimat pasif. Logonya tetap sama, tapi warnanya berubah. Karena di sini sebagai subjek, di sini sebagai objek. Di sini sebagai objek, di sini sebagai subjek. Merah subjek, biru objek. Kita ulang secara cepat karena udah pernah kita bahas di video awal. Aku atau saya sebagai subjek I, nanti objek menjadi me. Kamu, engkau, kau, you, ketika objek menjadi tetap aja you. Kami atau kita, kalau di bahasa Inggris satu kata aja, nggak ada beda-beda untuk kami atau kita. We, ketika sebagai objek, us. Mereka, they, sebagai objek, them. Ia atau dia laki-laki, he, sebagai subjek, sebagai objeknya nanti him. Dia atau ia perempuan, she, sebagai objek nanti jadinya her. It, tetap it. It ini kita gunakan untuk hewan, tumbuhan, atau benda mati misalnya ya. Atau untuk yang belum kita tahu si jenis kelaminnya apa, tersebut, ini, itu, kadang kita masukkan ke dalam it. Nah, ini rumusan. Intinya yang tadinya dari kalimat aktif, nanti kalau di kalimat pasif tuh selalu pakai V3 atau verb 3. Itu salah satu ciri dari kalimat pasif, ya. Selalu ada atau pakainya verb 3. Nggak peduli tadinya pakai verb apa, tapi nanti ketika jadi kalimat pasif, dia selalu bentukan V3. Dan yang tadinya subjek udah pasti jadi objek. Misalnya saya membeli balon, ya nanti kalau di kalimat pasif kan jadinya balon dibeli oleh saya. Nah, oleh sayanya itu jadinya by, oleh, ya. By, oleh. Ya, sayanya kalau di bahasa Indonesia tetap saya, tapi kalau di bahasa Inggris nanti berubah sesuai dengan kalau sebagai objek istilahnya jadi apa. Ya. Sekarang kita lihat yang tadinya di sini pakai verb 1 atau verb yang ada s-nya. Kalau he, she, it kan ini dari kalimat yang ada do, das kalau jadi positif atau negatif. Yang tadinya verb atau verb s, kalau nanti di kalimat pasif tergantung kita lihat. Yang tadinya si objek kan di sini kalau kalimat pasif jadinya subjek nih. Si subjeknya ini nanti kita lihat dia pakai is, am atau are. Bukan lihat dari sini lagi. Kalau ini kan dilihatnya dari sini subjeknya. Kalau yang ada s-nya kan yang he, she, it, his, it, his, s, nanti kan ngikutin. Tapi kalau kita udah ubah jadi kalimat pasif, nanti kita fokusnya ke yang tadinya objek. Karena objek udah berubah jadi subjek di sini. Nah, si yang tadinya objek sekarang subjek ini, kan misalnya nanti jadi I, atau you, atau we, atau they, atau he, she, it. Kita lihat pakainya is, am atau are. Lihatnya dari sini nanti. Kalau di kalimat pasif. Terus verb 3, by-nya udah pasti, ya. Nah, sekarang kalau yang tadinya di kalimat aktif pakai V2. Yang pakai did, ya.
atau V2. Did itu kalau udah jadi kalimat tanya atau kalimat negatif. Ketika jadi kalimat pasif, lagi-lagi bukan lihat di yang tadinya subjek di kalimat aktif, tapi kita fokus ke yang sekarang jadi subjeknya apa nih? Yang tadinya di sini objek. Sekarang kan dia udah berubah jadi subjek di kalimat pasif. Nah, ini tuh si subjek ini yang tadinya objek di sini ya, sekarang kan udah jadi subjek, tukeran. Kita lihat kalau subjeknya ini harus pakai apa? Harus pakai was atau harus pakai were. Jadi ini yang tadinya dudas atau verb ada verb s-nya. Ini juga konsisten, present kan? Ini juga present. Yang tadinya present tense jadinya pakai is mr kan tetap juga present. Tapi pakai verb 3 udahnya. Yang ini tadinya past atau past, konsisten juga ketika dia kalimat pasif. Jadinya was atau were, tergantung si subjeknya ini apa. Ya, verb 3 tetap. Nah, sekarang gimana dengan yang present continuous kalimat aktifnya? Pakai is, am atau are, terus verb ing, kan continuous ya. Saya nggak masukin subjek di sini, objek. Objeknya hilang. Oke. Nah, yang tadinya objek di kalimat pasif kan langsung jadi subjek, tukeran kan? Kalimat aktif, kalimat pasif. Ini tadinya objek, sekarang jadi subjek. Nah, kita di sini is mr-nya udah nggak lihat dari yang tadinya di sini, karena is mr di sini kan lihat subjek ini. Kalau is mr ini nanti di kalimat pasif lihatnya subjeknya udah subjek yang ini, yang sekarang, yang tadinya dari objek. Ya, bisa aja misalnya di sini tadinya pakai m, nanti di sini jadi pakai is ya bisa. Atau misalnya di sini pakai are, di sini tetap jadi are ya kalau sama-sama mengharuskan pakai are. Ya, tergantung si subjek yang kita lihat. Kalau ini udah dari sini. Nah, karena harus pakai verb 3, sedangkan tadinya di kalimat aktifnya ada verb ing-nya, jadi konsisten di sini juga harus ada verb ing-nya sebelum jadi verb 3. Ya, jadi is mr, karena di sininya tadinya ada verb ing, jadi di kalimat pasifnya juga harus ada being, baru verb 3. By, ini yang tadinya subjek di sini. Ya. Sekarang yang past atau past continuous. Kalau past bukan present kan berarti pakainya was atau were. Continuous kan pakainya verb ing. Sama juga. Kita lihat di sini tetap pakai was atau were, tapi menurut si subjek ini, udah bukan menurut subjek di sini lagi. Karena sekarang yang jadi subjeknya udah yang tadinya objek di kalimat aktif. Ya. Jadi bisa aja di kalimat aktifnya menurut subjek ini tadinya pakai were, tapi karena sekarang di kalimat pasif jadi dia pakai ini, harusnya jadi was. Bisa. Ya. Atau kebalikannya, tadinya dia pakainya was, terus ini jadinya were, bisa. Pokoknya lihat si subjeknya. Sama juga karena continuous verb ing kan di kalimat aktif, di kalimat pasif jadi ada ing dulu baru verb 3. Being verb 3. Sekarang yang has atau have. Untuk yang present perfect atau perfect. Sama juga kan udah has atau have, nanti pakainya verb 3 kalau di kalimat aktif kan. Ada di video tentang tenses ya. Bisa dilihat. Tergantung si subjeknya di sini di kalimat aktif pakai has atau have, terus verb 3, terus objek. Nah, kalau di kalimat pasif yang tadinya objek jadi subjek, nah si has atau have-nya udah nggak ngikutin yang ini lagi, tapi ngikutin si subjek ini. Kita lihat,
si subjek yang tadinya di sini di kalimat aktif objek nih, kalau sekarang jadi subjek di kalimat pasif nih, mengharuskannya pakai has atau pakai have, ya. Nah, karena di kalimat pasif verb 3, di sini udah verb 3, jadi di sini harus ada kata bantu. Kalau yang tadinya di sini verb ing, jadi di sini ada bantuannya. Di kalimat pasif jadi being, baru verb 3. Di sini yang tadinya verb 3, di kalimat pasifnya harus ada bantuan kata verb 3 sebelum verb 3 yang ini. Kata bantuannya itu been, ya. Sekarang yang past atau past, perfect atau perfect. Had. Kalau ini gampang karena mau subjeknya apa juga macam-macam, tetap aja pakainya had, ya. Gak usah kita bingung-bingung have atau has, tetap aja had, ya. Verb 3 terus objek. Kalimat pasifnya lagi-lagi yang tadinya objek jadi subjek, terus had. Nah, sama dengan yang tadi di kalimat aktif verb 3. Kalimat pasif sebelum verb 3 harus ada kata bantuan been, ya, baru verb 3. Terus by, ini yang tadinya subjek di sini di kalimat aktif, di kalimat pasif jadinya objek. Kalau titik maaf udah pasti ya, sudah nulis kalimat kan harus pakai titik di akhir dari kalimat. Nah, sekarang gimana dengan yang has, have, terus been, terus verb ing, present perfect continuous. Kalimat aktifnya kan tergantung nih si subjeknya mengharuskan pakai has atau mengharuskan pakai have di kalimat aktif, ya. Kalau di kalimat pasifnya lagi-lagi yang tadinya objek menjadi subjek. Nah, si subjeknya inilah yang mengatur nanti kalau di kalimat pasif ini. Sekarang yang subjek yang tadinya objek di sini dia mengharuskan jadi has atau have, ya. Udah bukan lihat subjek ini lagi has have-nya. Kalau ini kan urusannya sama subjek yang ini. Ini sekarang has have-nya urusannya sama dia yang tadinya di sini objek. Di sini di kalimat pasif sekarang dia udah jadi subjek. Been, verb ing di kalimat aktifnya. Nah, di kalimat pasif kan harus ada verb 3. Sedangkan di kalimat aktifnya udah ada been terus verb ing. Jadi kalimat pasifnya nanti been-nya tetap, karena tadinya verb ing kan harus verb 3 di sini. Jadi ada kata bantu, ya, being. Sama dengan di sini, ya, tadinya verb ing di kalimat pasifnya ada being. Nah, sekarang yang terakhir yang sering dipakai lah, ya, karena bisa macam-macam kan, tensisnya ada banyak, ada 16 atau 12. Ini yang sering-sering dipakai aja. Dua terakhir ya, karena masih ada ini. Sama juga ini had, past atau past, perfect atau perfect continuous. Di kalimat aktif had kan terserah mau subjeknya apa juga, karena dia tetap aja had. Been terus verb ing terus objek. Si objek jadi subjek, had mah udah pasti, udah nggak usah pusing-pusing karena pakainya cuma satu macam, nggak ada model lain, cuma satu doang, had. Mau subjeknya apa juga, been-nya tetap, verb 3 udah pasti, karena tadinya kalimat aktif ada verb ing, kalimat pasifnya harus dibantu dengan kata being, ya. Jadi been, being, verb 3. Sekarang yang terakhir, future. Sesudah will, akan atau hendak, kan kembali ke V1 atau V, ya. Sedangkan di kalimat pasif yang tadinya objek jadi subjek ini, udah will kan harus verb 1, sedangkan kalimat pasif harus verb 3, jadi ada dibantu dengan be. Ya, udah will, terus be, baru
verb 3. Jadi verb satunya ada be dulu, sudah will, verb 1 be dulu baru verb 3. Jadi intinya kalimat pasif V3 terus by yang tadinya subjek jadi objek sekarang ya. Intinya kalimat pasif harus selalu itu. Dan ini present. Di sini juga jadinya is MR tapi harus V3. Past atau past, lampau udah berlalu. Di sini juga versi yang lampaunya was atau were, terus verb 3. Jangan lupa, udah bukan urusan dengan subjek yang di sini lagi si is MR atau was were-nya, tapi urusannya subjek yang kalimat pasif ini. Yang tadinya is atau am atau are, was atau were, terus verb ing. Karena di sini verb 3 jadi ada being dulu baru verb 3. Is MR, tetap is MR tapi ngikutin subjek yang sekarang ini. Ya, bukan subjek ini, ikutin yang ini. Yang tadinya di sini subjeknya apa nih sekarang? Subjeknya ini mau pakai is atau am atau are, tergantung aturannya. Was atau were juga sama. Di sini tetap was atau were, tergantung si subjek yang barunya ini mengharuskan pakai was atau were. Verb ing, ini being dulu, baru verb 3. Has atau have, verb 3. Karena kita lihat subjeknya udah tadinya objek, di sini subjek yang baru mengharuskan pakai has atau have. Ya, bukan urusan dengan has have di sini lagi, tapi udah di sini sekarang yang tadinya ini. Verb 3, di sini verb 3 harus ada kata bantunya dulu, been. Ya, kata bantu verb 3-nya been dulu baru verb 3. Ini had, kalau had mah tetap aja mau subjeknya apa juga ya, tetap had. Verb 3, been dulu baru verb 3. Sekarang yang aktifnya udah ada been, terus verb ing. Ini kan has atau have, tergantung subjeknya apa. Sekarang gantian dia yang jadi subjek. Udah has atau have nih ketika dia. Ya. Udah bukan lihat di sini lagi, tapi udah dia yang sekarang yang jadi subjek. Been-nya tetap ada. Karena di sini verb 3, tadinya kalimat aktif ada verb ing, ada bantuan di kalimat pasif being, ya. Had, terserah, apa juga tetap aja had, ya. Been tetap, karena verb 3 di sini verb ing harus ada dibantu di kalimat pasif being. Sekarang yang ini subjeknya terserah apa. Yang will, udah will verb 1. Subjek, tadinya di sini objek, jadi subjek sekarang. Harus verb 3, sesudah will harus verb 1. Ada kata bantunya, be. Ya. Terima kasih.